Bahan tambang, sebanyak apapun ia, pasti akan habis. Pasir, kerikil, batu bara, minyak bumi, serta beragam jenis mineral dan bahan tambang lainnya merupakan kekayaan alam yang ditambang untuk kesejahteraan bangsa. Bekas galian tambang akan menimbulkan guratan serta lubang-lubang tak berguna. Seringkali, bekas galian ini ditinggalkan atau bahkan dilupakan begitu saja. Bekas eksploitasi dan eksplorasi ini tidak bisa hilang, tetapi bisa dialihfungsikan, termasuk dikembangkan menjadi destinasi wisata. Penataan lahan bekas tambang atau reklamasi merupakan langkah awal alih fungsi lahan. Reklamasi merupakan upaya terencana untuk mengembalikan fungsi dan daya dukung lingkungan pada lahan bekas tambang agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebuah perencanaan tambang yang baik dan benar sejak awal selayaknya sudah mencantumkan upaya reklamasi bahkan sebelum penambangan dimulai. Walaupun tidak semua lahan bekas tambang mampu dialihfungsikan karena status keamanan lahan tersebut, namun melalui rencana reklamasi, setiap risiko yang mengancam tentunya dapat segera diatasi. Pada kalau mengeluarkan izin, kemudian sebelum itu rencana pasca tambangnya itu harus benar-benar hati-hati dalam ini ya, sebaik mungkin ya. Kemudian juga jangan lupa juga disinkronkan dengan tata ruang. Jangan sampai itu wisata, tata ruangnya bicara lain gitu kan. Nah, semuanya akan ini. Dan kalau untuk pasca tambang, void ya, lubang bekas tambang itu juga pengamanan dan juga masyarakatnya itu dihimbau untuk tidak mendekati sebelum itu berakhir semua. Gitu ya. Apakah di sini daerahnya rawan gempa atau tidak? Gitu kan karena kan bisa dilihat ini daerah lempeng atau tidak. Kemudian kalau aman dari gempa, apakah tanahnya kemungkinan ada potensi untuk longsor atau tidak? Kalau tidak ada longsor atau gempa, potensi gempa, saya rasa itu aman untuk wisata. Kalau yang untuk tambang emas, akses tambang emas tidak direkomendasi kecuali sudah dinyatakan tidak ada merkurinya. Jadi harus ada analisa laboratorium dulu terhadap titik-titik yang mewakili. Regulasi untuk menata lahan bekas tambang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk Open Pit Namsalu, serta pemerintah Kota Semarang yang mulai mengembangkan destinasi wisata bekas tambang di kawasan Brown Canyon. Permasalahannya adalah bahwa saat ini wisata yang kita sebut hampir sama dengan sebuah tempat kalimutu ya di NTT. Namun sampai saat ini juga kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata bersama dengan dinas terkait yaitu Dinas Kehutanan, Tata Pemerintahan sudah melakukan pengukuran sampai area dari open pit sampai area stopen untuk ditetapkan menjadi sebuah kawasan wisata. Kebijakan pemerintah Kota Semarang kaitannya dengan pengembangan kepariwisataan, kita punya Perda nomor 5 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang 2015-2025. Di dalam Perda itu, di Semarang ini terbagi 2 kawasan utama, 1 kawasan strategis, 2 kawasan pengembangan. Sedangkan di Brown Canyon itu masuk kawasan pengembangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, suatu daerah harus memiliki daya tarik wisata jika ingin menjadi destinasi wisata baru. Agar suatu daerah tujuan wisata mempunyai daya tarik, di samping harus ada objek dan atraksi wisata, suatu daerah tujuan wisata harus mempunyai 3 syarat daya tarik, yaitu sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang dapat dikerjakan, dan sesuatu yang bisa dibeli. Ketiga syarat tersebut merupakan unsur-unsur untuk mempublikasikan pariwisata. Memang kondisi saat ini adalah bahwa untuk mendatangi tempat itu kita ada stop point pertama, yaitu mobil bisa mencapai di area parkir yang sudah dikelola oleh masyarakat itu sendiri.
Dan sampai di situ kita akan jalan kaki menyusuri hutan-hutan yang rindang. Cuman jalannya memang agak sedikit menantang, oleh karena itu kita sebut dengan trekking tourism juga. Jadi kita harus naik sampai di atas puncak kurang lebih 500 meter. Nah, sampai di atas kondisi di atas itu memang saat ini kita harapkan kepada masyarakat yang mengelola tempat itu untuk membuat pondok-pondok. Saat ini sudah ada Little Science dan sebagainya sudah ada, hanya bagaimana untuk menambah fasilitas pelengkap lainnya. Yang pertama itu pasti ada DTW-nya, DTW daya tarik wisata. Daya tarik wisata itu macam-macam, ada karena budayanya, ada karena seninya, ada karena tempatnya, ada karena keunikannya. Nah, di Brown Canyon itu kan karena keunikannya, maka keunikan itulah yang nanti akan kita kembangkan. Tentu nanti tidak cukup dengan hanya tempat yang unik, tetapi nanti harus didukung dengan seni budaya yang ada di sana. Kita melihat di Tembalang itu banyak seni-seni yang bisa kita kembangkan ya gitu ya. Jadi kesenian-kesenian yang bisa mendukung di Brown Canyon itu nanti kita arahkan ke sana. Jadi tapi ini memang perlu waktu untuk kita kembangkan lebih lanjut. Peran serta dan dukungan masyarakat juga menjadi poin penting dalam pengembangan suatu kawasan wisata baru. Kesadaran masyarakat di Kecamatan Kelapa Kampit, Belitung Timur yang membentuk komunitas pencinta alam Kampit layak untuk ditiru. Masyarakat secara mandiri menyediakan berbagai dukungan fasilitas wisata seperti menyediakan peralatan untuk caving atau menyusur gua maupun rappelling atau turun tebing. Anggota masyarakat juga menyediakan jasa pemandu wisata bagi para wisatawan yang ingin menikmati wisata di Open Pit Namsalu. Ya, harapan kita memang ke depannya agar bisa memberikan keuntungan kepada terutama masyarakat lokal. Nah, saat ini kita sedang menyiapkan sebuah komunitas pencinta alam Kampit yang kita sebut dengan Kompak. Nah, harapannya ke depan bisa memberikan nilai tambah, terutama untuk kaum muda, masyarakat, dan nanti kita sinergikan dengan pemerintah daerah, terutama Pak Kades di sini kan, agar bisa memberdayakan lagi nanti yang lain-lainnya. Jadi memberikan multivariate effect, termasuk untuk pemberdayaan perempuannya misalnya seperti itu. Lebih ke kuliner, oleh-oleh nanti ke sananya. Jadi ada multiplier effect begitu. Hal berbeda dilakukan oleh masyarakat pengelola lahan di Brown Canyon, Kota Semarang. Mereka merencanakan kebun pertanian atau botanical garden yang terhampar dengan latar belakang tebing-tebing batu. Tentunya perencanaan ini memerlukan sinergitas yang kuat dengan pemerintah Kota Semarang. Rencana kita untuk kedepannya sesuai yang tertera di aturan di pemerintah itu untuk pertanian. Cuman memang kita masukkan untuk daerah wisata karena memang di tanah tersebut tidak bisa digunakan untuk perumahan karena yang di wilayah itu wilayah hijau. Yang bisa itu masuk pertanian tanaman pangan. Harapan saya ke depannya lahan itu akan menjadi lebih baik untuk bisa bermanfaat dengan masyarakat sekitar, untuk bisa menambah pendapatan di masyarakat sekitar yang mungkin saat ini bisa nyari batu, bisa nyari pasir, yang nantinya setelah jadi wisata bisa ikut bekerja di lingkup Brown Canyon, bisa jualan di pinggir-pinggir atau mungkin di kotak-kotak yang nantinya masuk di Brown Canyon itu sendiri, Mas. Eksploitasi dan eksplorasi lahan untuk mendatangkan devisa dan kesejahteraan tidak selayaknya memunculkan luka dan cedera pada bumi dan isinya. Ancaman kerusakan alam dan ekosistem selayaknya bisa dialihfungsikan menjadi kawasan yang produktif dan bermanfaat. Keindahan panorama alam yang muncul tanpa sengaja di lahan bekas tambang adalah sebuah potensi wisata yang perlu dikembangkan untuk kesejahteraan berkelanjutan.